괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Alfadilah dengan NIM 124303336, mahasiswi program studi Hukum Tata Negara Siasa kelas A semester 3. Dalam video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dekat satu persoalan penting dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu tumpang tindih kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Isu ini seringkali dianggap sebagai persoalan teknis hukum semata. Namun, jika ditelaah lebih dalam, tumpang tindih kewenangan tersebut justru menyentuh prinsip fundamental negara hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para pencari keadilan. Ketika dua lembaga peradilan sama-sama merasa berwenang, maka yang dirugikan hanya para pihak yang bersengketa, tetapi juga wibawa hukum itu sendiri. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini tidak bisa dipandang sebagai fenomena kecil. Perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan, hingga bisnis berbasis akad syariah semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, pesatnya perkembangan ini tidak selalu diikuti dengan kejelasan dalam aspek hukum, khususnya terkait lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Disinilah muncul persoalan serius berupa tumpang tindih kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Secara sederhana, ekonomi syariah adalah aktivitas ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta menjunjung tinggi asas keadilan dan kemaslahatan. Karena dasar normatifnya adalah hukum Islam, maka penyelesaian sengketanya seharusnya juga menggunakan pendekatan hukum Islam, bukan sekedar hukum perdata umum. Prinsip ini karena dalam ekonomi syariah yang dipersoalkan bukan hanya hubungan hukum antara pihak, tetapi juga kesesuaian akad dengan nilai-nilai syariah. Dalam sistem hukum Indonesia, sebenarnya kewenangan pengadilan agama dalam bidang ini sudah diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyebutkan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Nah, kewenangan ini mencakup sengketa perbankan syariah, yaitu pembiayaan syariah, asuransi syariah, kemudian dan berbagai bentuk kegiatan ekonomi syariah lainnya. Nah, ketentuan ini juga bahkan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 PUU 10/2012 yang menegaskan bahwa sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Namun dalam praktiknya, kejelasan norma tersebut seringkali tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Masih ditemukan sengketa ekonomi syariah yang justru diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri. Kondisi inilah yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan berujung pada ketidakpastian hukum. Nah, masalah utama yang menyebabkan tumpang tindih ini terjadi adalah masih digunakannya pola pikir hukum perdata konvensional dalam melihat sengketa ekonomi syariah. Banyak pihak menganggap bahwa selama sengketa tersebut menyangkut perjanjian dan prestasi, maka otomatis menjadi kewenangan pengadilan negeri. Selain itu juga keberadaan klausul pilihan forum dalam akad yang menunjuk pengadilan negeri juga seringkali dijadikan dasar pengajuan gugatan, meskipun akad tersebut jelas berbasis syariah. Nah, akibatnya muncul berbagai persoalan serius. Putusan pengadilan negeri dalam perkara ekonomi syariah seringkali tidak mempertimbangkan fatwa Dewan Syariah
nasional atau prinsip fikih muamalah. Hal ini berpotensi menghilangkan substansi keadilan syariah dan mereduksi identitas ekonomi syariah itu sendiri. Bagi masyarakat, kondisi ini menimbulkan kebingungan kemana seharusnya sengketa ekonomi syariah diajukan. Persoalan ini kemudian melahirkan kontroversi. Pihak yang pro terhadap kewenangan pengadilan negeri berargumen bahwa asas kebebasan berkontrak harus dihormati. Menurut mereka, jika para pihak sepakat memilih pengadilan negeri, maka pilihan tersebut sah secara hukum. Selain itu, mereka beranggapan bahwa tidak semua sengketa ekonomi syariah bersifat keagamaan, melainkan murni hubungan perdata. Nah, namun pandangan ini menimbulkan banyak kritik. Salah satu contoh konkretnya itu dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu No. 93 PUU 10/2012. Kasus ini berawal dari banyaknya sengketa perbankan syariah yang justru diajukan ke pengadilan negeri, padahal objek sengketanya jelas-jelas akad berbasis syariah seperti murabahah, kemudian mudharabah, dan musyarakah. Nah, hal ini terjadi karena dalam pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah masih dibuka kemungkinan penyelesaian sengketanya itu melalui pengadilan negeri apabila disepakati dalam akad. Nah, akibatnya muncul praktik di mana bank syariah dan murabahah membuat akad syariah, tetapi ketika terjadi sengketa gugatan diajukan ke pengadilan negeri. Disinilah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Secara normatif pengadilan agama berwenang atas ekonomi syariah, tetapi secara praktik pengadilan negeri tetap memeriksa perkara tersebut. Nah, permasalahan ini kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 93 PUU 10/2012 yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Nah, MK juga menyatakan bahwa frasa yang membuka peluang penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri bertentangan dengan Undang-Undang 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya masih ditemukan perkara ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan negeri. Dalam konteks ini, saya secara tegas memposisikan diri kontra terhadap kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Menurut saya, ekonomi syariah tidak bisa dipisahkan dari nilai dan prinsip hukum Islam. Jika penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan negeri, maka terdapat risiko besar terjadinya penyimpangan dari tujuan syariah itu sendiri. Kemudian pengadilan agama secara kelembagaan dan kompetensi lebih tepat untuk menangani sengketa semacam ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tumpang tindih kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah bukanlah persoalan sepele. Persoalan ini menyangkut kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, serta komitmen negara dalam menempatkan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Ketika kewenangan tidak ditegaskan secara konsisten, maka yang muncul bukan keadilan, melainkan kebingungan hukum bagi para pencari keadilan. Pengadilan agama dengan dasar kewenangan yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi forum utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyerahan perkara-perkara tersebut kepada pengadilan negeri justru berpotensi mengaburkan nilai-nilai syariah dengan melemahkan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sikap tegas dari pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengakhiri praktik tumpang tindih kewenangan ini dengan kepastian kewenangan yang jelas. Diharapkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat berjalan lebih adil, konsisten, dan sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi landasannya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman
pemahaman kita bersama mengenai pentingnya kejelasan kewenangan peradilan dalam sengketa ekonomi syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.